Beberapa tahun yang lalu gue kedatangan teman. Kita seolah-olah reuni kecil gitu ya. Kami semeja di sebuah warung kopi. Warung kopi yang pakai AC. Ceritanya seperti itu ya. Ya biasa, itu kan bagian dari gaya hidup sekarang ya. Di tengah-tengah bicaraan dia bilang begini, bye, gue lihat gaya hidup lo beda ya sama gue. Kenapa emangnya? Begini bye, begitu gue hitung, begitu gue sadar, nggak taunya total hutang gue itu setara dengan 8 kali gaji gue. Waduh, itu kok bisa begitu? Iya, banyak kemudahan gue dapat dari kartu kredit, beli ini beli itu, kredit ini kredit itu, pinjam ini pinjam itu. Dan gue juga utang sama bank. Di antaranya, sorry bay, itu belum termasuk dengan cicilan rumah gue sama cicilan mobil gue. Itu kenapa bisa sampai begitu? Gue tanya ulang ke dia. Yaitu ternyata ada di luar dugaan gue, yang ternyata ada salah strategi. Loh kan lo emang di bidang keuangan dulu, kan manajemen lo ilmunya bagus. Disitulah baik, itu pun gue masih secara nggak sadar gue salah. Baik. Sekarang coba tolong diurai ke gue ya. Akhirnya kami semua itu terlibat dalam diskusi yang menarik, karena kami memang para orang tua yang harus membesarkan keluarga, dan di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita tuh secara nggak sengaja tergelincir ke dalam jerat hutang. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, tapi ini adalah menurut kami di meja itu adalah ya, ini kejadian yang umum, yang real. Dan mari kita ungkap perlahan-lahan ya. Judulnya adalah Bebas Hutang adalah Kemerdekaan Kecil. Ini judul rekaman ini. Baik, kita akan mulai. Kalau kita misalkan secara sadar memang melihat kebutuhan setiap hari selalu ada. Kita juga punya pemasukan yang kita pun tahu. Ada yang pemasukan yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya memang dadakan, atau memang ya kita memang bukan karyawan, artinya bisnis. Setiap saat bisnis bisa up and down ya. Lalu kita urai, apakah saat ini Anda memang memiliki hutang atau tidak? Kalau Anda tidak memiliki hutang, berarti Anda tidak perlu mendengarkan rekaman ini. Kalau Anda memang ada jerat hutang dan terlibat hutang di situ, coba kita pelajari pelan-pelan ya. Apa sih maksudnya bebas hutang adalah kemerdekaan kecil? Nah, di akhir sesi itu, pada saat kami ada di warung kopi tadi ya, ternyata bener bay, gue lihat gaya hidup lo emang beda. Definisinya beda kemana? Karena ya saya memang nggak malu-malu kemana-mana, saya emang naik motor. Jadi lebih cepat juga, lebih hemat biaya, tapi nggak gengsi gitu loh. Nggak ngadem di mobil, nggak nikmatin musik di mobil, nggak keren lah. Tapi itulah yang saya pilih. Bukan saya membela diri, karena saya menikmati kondisi seperti itu. Di satu sisi saya melihat orang tuh naik mobil keren, mewah segala macam ya. Walaupun dulu juga pernah seperti itu, tapi ternyata mereka nggak ngelihat seperti itu lagi. Bagaimana mereka sesak napasnya tuh beda. Sesak napasnya karena mereka harus dengan kesadaran penuh. Setelah dari ini, teman saya tuh harus mempertimbangkan posisi hutang setiap saat sampai orang itu harus lunas. Banyak sih kebutuhan kita yang memang seolah-olah itu menjadi suatu kebutuhan. Saya sempat tanya sama dia, bro, lu bisa bedain gak antara kebutuhan sama keinginan? Maksudnya gimana, Bay? Nggak, maksudnya begini. Kita lihat dari filosofinya dulu. Apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan, dan apa itu yang dimaksud dengan keinginan? Nggak ngerti gua. Coba kasih bahasa yang simpel deh. Oke, gua kasih contoh yang simpel. Ceritanya begini. Lu punya handphone, mereknya A. Boleh. RAM lu berapa? Oke, 464. Lu berapa? 6128. Oke, macem-macem ya. Si yang punya 464 RAM ini, dengan asumsi, dengan alasan kecepatan, dia harus menaikkan kapasitasnya lagi. Dia mau upgrade menjadi 6128 ya. Coba Anda cek deh, maksudnya 464 6128 itu apa deh. Dan akan bergerak terus sampai 10 ya, sampai 512, macam-macam ya gigabyte-nya. Dan akhirnya terjadi, mulailah ada keinginan. Ini bercontoh sederhana dari handphone ya. Kan tadi dia bilang mau minta contoh yang sederhana supaya nggak bikin pusing ya. Jadi kebutuhan adalah sebenarnya handphone itu diciptakan sebagai sarana komunikasi.
Itu adalah kebutuhan yang real. Pada saat kebutuhan itu terpenuhi, akan meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi, dan itu adalah keinginan. Dan gawatnya, keinginan itu berubah menjadi kebutuhan karena dianggap urgent ya. Dan disitulah mulai jebakan-jebakan kecil timbul. Sebagai contoh, hal itu bisa terjadi pada kendaraan. Naik peringkatnya, cc-nya bertambah, mereknya berbeda, sampai akhirnya tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Semua dimasukin dalam posisi kebutuhan, padahal itu keinginan ya. Ada lagi contohnya, pada saat kita makan di tempat biasa, tiba-tiba kita harus entertain orang dari unsur kepantasan. Ya benar, kita tidak bisa menghindarkan itu. Entertainlah di tempat yang pantas, karena kita juga punya kelas yang khusus. Apalagi kita adalah identik dengan brandnya dari sebuah perusahaan, brand dari sebuah produk yang kita wakili. Baik, kita dibedakan itu. Lalu di mana letak dan peranan dari kartu kredit? Teman saya itu kaget pada saat secara nggak sengaja dengan mudahnya dia main ambil di ATM ya dengan kartu kredit, dia lupa bahwa beda. Kartu kredit itu alat untuk menunda pembayaran, itu definisi saya, terutama yang kondisinya kritis darurat. Alat untuk menunda pembayaran, bukan berarti segalanya bisa dibeli dengan mudah melalui kredit card. Kita tahu bunga kredit card itu berbeda dengan bunga biasa. Itu sebabnya kalau Anda ke bank itu bunga macam-macam. Ada bunga untuk konsumtif, ada bunga untuk ini, ada bunga untuk itu, segala macam. Rate-nya beda-beda. Dan kebutuhan kita jelas akan dipermudah dengan slogan-slogan atau brosur-brosur di tempat lain. Dapatkan cashback lah, contoh seperti itu ya. Pembayaran mundur 30 hari tetap 0%, contoh. It's okay. Dan itu adalah hanya contoh bagaimana sebenarnya kita harus jeli membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Saya ulangin lagi, teman saya nggak bisa definisikan lagi. Oh, itu yang dimaksud kebutuhan. Iya, kebutuhan adalah yang benar-benar hakiki. Kebutuhan lo apa? Let's say misalkan makan bersama putra-putri keluarga. Kita tahu income kita berapa, dana di kantong berapa, preparation kita berapa, kartu kreditnya ya, limitnya kan kita tahu. Kita tinggal milih. Kita benar suatu saat ingin memanjakan. Bahasanya saja udah ingin memanjakan, berarti ada suatu keinginan. Kecuali kalau dirubah, saya butuh memanjakan, itu udah berbeda lagi. Ini bukan hanya masalah kata ya. Pada saat keinginan berarti kita ingin mempunyai suatu hal yang sifatnya lebih dari yang biasanya. Kalau kebutuhan tuh reguler sifatnya ya. Nah, pada saat keinginan itu tumbuh, maka kita lihat pada saat masa sebelum pandemi ini, sekarang sudah mulai turun ya. Pada saat masa sebelum pandemi itu mall rata-rata dipenuhi oleh keluarga yang pada saat malam minggu ya, atau Sabtu malam minggu sampai minggu malamnya itu penuh dengan keluarga-keluarga yang hadir ke mall untuk belanja, minimum untuk makan atau nonton. Ini zaman dulu ya, pada saat pandemi ini semuanya berubah. Baik, disinilah kita mesti melihat suatu case ya. Bukannya berarti pada saat itu kita memang harus ada di satu tempat yang mewah, kemudian membelanjakan uang kita di sana dengan alasan untuk membuat bahagia. Bahagia tidak di mana tempat berada itu ya. Bahagia bukan di mana restoran itu yang berkelas. Bahagia tidak diukur dari situ. Teman saya lupa bahwa pada saat seperti itu dia bisa makan ke restoran tradisional yang nggak terlalu jauh dari rumahnya dan harga terjangkau. Dia bilang ke saya, "Bay, lo memang nggak tahu, Bay, bahwa ternyata harga resto sekarang kurang lebih sama." Saya kaget. "Seriusan? Hampir sama?" "Iya, di sini sekian, ini sekian, bedanya ini." Wah, berarti kita benar-benar kita mesti jeli lagi melihat kebutuhan kita tuh makan di mana. Jangan-jangan ternyata hanya sebatas kebutuhan untuk silaturahmi ke salah seorang saudara, kemudian kita bawa makanan sendiri-sendiri, istilahnya potluck ya. Kita malah bisa berkumpul dengan keluarga, saling membawa makanan, tukar makanan, makan siang bersama dengan suasana yang lebih indah. Bisa jadi seperti itu. Dia geleng kepala. "Baik, kenapa sih ada orang idealis seperti lo?" Kalau lo bilang gue idealis, gue nggak tahu. Masa kalau gue hanya lihat pada kebutuhan dasar, lo bilang gue masukin dalam kelas idealis. Ini adalah bagaimana gue menyelamatkan ekonomi keluarga gue. Nah, simpang siurnya seperti itu, dan itulah yang membuat akhirnya orang-orang menikmati kehidupan, gaya hidup yang berbeda. Dan pada saat itulah jerat-jerat hutang terbuka lebar. Dan kadang orang memang benar-benar kadang-kadang menikmati hutangnya. Contoh, di waktu yang lampau, makin banyak kartu kredit itu menunjukkan status seseorang. Padahal kartu kredit itu sendiri adalah pihak tertentu. Let's say mungkin saat ini ada payment gateway ya, yang akan mendanai kebutuhan Anda. Berarti Anda harus berhutang. Bunganya pun akan terus bergulir. Nah, rekan-rekan sekalian, mengapa sih harus berhutang? Kalau memang tidak terlalu perlu, hindari hutang kecuali kalau memang kondisi darurat. Ya, terkait dengan bisnis,
Hal yang sama pun berlaku pada saat ingin ekspansi berlebihan. Hati-hati, kita tidak melakukan perjudian dengan kehidupan. Pada saat Anda memberanikan diri untuk berhutang, Anda seolah-olah berjudi, seolah-olah waktu Anda yang punya. Saya akan bayar besok, periodenya begini-begini. Kita sebenarnya sama-sama nggak tahu loh, bahwa untuk hari besok kita belum tentu bisa hidup. Artinya belum ada jaminan bahwa kita akan bernafas seperti biasanya, kita nggak tahu. Itulah dalam bahasa saya adanya suatu perjudian, seolah-olah kita sanggup memenuhi kewajiban kita, berhutang. Sementara di sisi lain saya tidak membenarkan kondisi saya. Kenapa? Karena penampilan saya pun biasa-biasa saja, tidak terlalu berlebihan, ya standar saja. Tapi di sini saya mendapatkan keamanan dan ketenangan pada saat dia bertanya, "Bel, utang lo ada berapa?" Ya, udah habis. Udah kaget, bisa begitu ya? Iya. Tapi antara nol, kondisi saya anggaplah nol, dengan minus itu berbeda. Pada saat kondisi minus, dia dengan penampilannya mewah segala macam, orang akan tetap melihatnya berkelas. Sementara saya nol, orang akan melihatnya dengan sebelah mata. Oh, lo begini, naiknya kendaraannya ini, pakainya begini, keluarga lo begini. Saya mengizinkan saya dinilai oleh orang lain karena menilai itu adalah haknya dia, dan saya pun mempunyai hak untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Di lain waktu saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh keluarga saya sendiri, putra-putri maupun pasangan saya. Sampai akhirnya mereka punya keinginan, saya nggak tahu juga. Tapi yang saya jalan saat ini adalah ya begini-begini aja. Artinya saya menyelamatkan kehidupan di garis batas kebutuhan saya sendiri, tidak melampaui kebutuhan yang memang ternyata saya tidak butuhkan. Sebagai contoh, saya akan berganti handphone jika benar-benar handphone itu sudah rusak. Benar sekali, hasrat itu ada, pengen ganti supaya kelihatan keren, pengen ganti supaya update dan lain segala macam alasan. Tapi ternyata sampai sekarang, sampai sejauh ini kepengenan itu ada, tapi tetap masih menggunakan handphone yang lama. So what? Karena semuanya masih tercover di situ, semua masih bisa terfasilitasi di situ. Mungkin hanya masalah perasaan, itu perasaan bosan. So nikmatin aja. Karena ternyata yang membuat kita berhutang itu adalah perasaan loh. Perasaan kurang. Dan kalau kita lebih dalam lagi, disitulah adanya hasrat ingin lebih, hasrat ingin dilihat orang, ingin tampil, ingin mencapai kesuksesan, ingin lebih banyak dibanding yang lain. Itu adalah suatu keinginan sebenarnya yang melampaui kebutuhan itu sendiri. Teman saya menjawab lagi, "Baik, kalau gue ikutin gaya hidup lo, gue bakal miskin." Oh ya? Itu persepsi. Kalau saya milih jalan hidup seperti ini, ya saya memang punya kemerdekaan. Miskin nggak apa-apa, kan ada yang lihat gue miskin. Karena gue tanya, "Lo kenapa mau bergaul sama gue kalau gue miskin?" Karena lo teman gue. Hal yang sama. Jadi di level tertentu orang bergaul itu tidak karena materinya. Kami bergaul karena punya suatu konsep pemikiran yang bisa sama, ya, bisa diskusi, bisa sharing seperti itu. Ada lagi orang bergaul karena faktor historikal. Ada lagi karena faktor familiar. Kita nggak tahu. Tapi adanya pada saat kita duduk semeja bersama, ya, tidak disarankan untuk melihat status seseorang berdasarkan apa yang dia kenakan, apa yang dia bawa. Tidak. Please, jadilah manusia pada saat bertemu pun melihat dia sebagai individu yang manusia juga, bukan karena embel-embelnya, bukan karena kendaraannya, karena jam tangannya, pakaiannya segala macam. Tapi kalau ada orang lain melakukan seperti itu juga, itu pun haknya dia. Ya sudah, saya pun punya hak juga yang sama. Apa itu? Haknya saya adalah untuk tetap menjaga kebutuhan saya di garis kebutuhan. Baiklah, itu mengenai saya pribadi. Lalu kenapa saya sebutkan bahwa hutang tadi bagaikan judi? Ya karena hari esok kita nggak tahu. Hari esok bukan milik kita. Hari esok masih suatu misteri. Pada saat kita mencoba-coba, oke, besok akan gue bayar, besok akan gue bayar, terjadi penundaan segala macam, atau syukur-syukur kalau memang benar-benar karena misalkan dompet ketinggalan dan kemampuan Anda ada, buru-buru bayar hutang kembali. Saya pernah loh, sebagai contoh, saya makan di satu tempat, pulang, saya ingat kok ada yang aneh ya. Besoknya saya balik lagi, "Pak, Bu, saya minta maaf, kemarin kurang satu mangkok belum kehitung." Dan dia kaget, "Lah, iya Pak, saya minta maaf karena kemarin saya salah hitung." Bapak ibu itu, si pedagang itu justru kaget, kok ada orang begini. Buat dia hal yang aneh, buat saya nggak aneh. Kenapa? Karena saya berasa bahwa kalau saya nggak bayar saat ini, Tuhan akan ambil melalui jalan yang lainnya. Itu hak Tuhan juga. Lebih baik saya kesana, saya minta maaf, dan kita sambil senyum sapa ngobrol, malah jadinya kondisinya lebih baik. Semua berdasarkan niat loh. Next ya.
dampak dari hutang, kalau kita berhutang baik kepada institusi maupun kepada individu, kita sebenarnya sedang menurunkan derajat kita sendiri sebenarnya ya. Jadi di persepsi saya hutang bukanlah suatu kebanggaan ya. Zaman dulu boleh satu persepsi yang salah. Kenapa? Iya, soalnya kalau hutangnya banyak tuh berarti dipercaya. Enggak juga loh. Enggak juga. Kondisi saat ini faktanya di mana-mana. Lihat kondisi saat ini. Pada saat pandemi saat ini masih berjalan, semua bisnis waduh ngeri. Life saving pun susah ya. Akhirnya mereka harus mengurangi beban biaya operasional expenses, semua dikurang-kurangin. Dan banyak sekali terjadi usaha yang gulung tikar. Ini saya buat ini di akhir Juli loh, tahun 2021. Sementara masih secara global dampak pandemi itu luar biasa karena virus corona. Di mana saja sih yang terdampak saat ini terdampak hutang? Hampir semuanya. Hutang meliputi hampir semua orang, mengikat hampir semua orang. Bahkan negara pun berhutang. Lucunya pada saat seorang bayi dalam kandungan dia udah dihitung berhutang. Aneh, itu kalau hitungan globalnya seperti apa. Dan di sini kita tidak menyarankan Anda untuk melihat yang lebih jauh karena jadi memusingkan. Saat ini kita hanya berkaca kepada kehidupan masing-masing. Jika benar-benar Anda berhutang, ya, cobalah pelan-pelan ya. Kita coba untuk melunasi dengan tata cara yang memang tidak menyalahi aturan. Kapan? Baiknya kapan? Nah, menurut Anda kapan kalau membayar hutang? Pada saat Anda punya keinginan untuk menunda lagi, saya bertanya, emangnya Anda punya pemilik waktu? Ingat, waktu bukan milik Anda. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau pada saat Anda berhutang Anda cepat mintanya, pada saat ditagih Anda susah. Itulah kata-kata kalau ada di situ. Ya, itu nggak fair buat si pemberi hutang pada Anda. Udah terlalu banyak kok. Kita banyak kasus kok. Pada saat orang berhutang, memohon-mohonnya seperti apa, memelasnya seperti apa, terus memintanya seperti apa, benar-benar suatu seolah-olah lu tolong gua. Di sisi lain pada saat kita nagih, itu pun si penagih hutang, si pemilik uang sebenarnya itu dalam posisi kasihan. Jadi seolah-olah dia yang berhutang, nagih sana, nagih terus. Kita lihat kok di beberapa media hal cerita negatif bahwa akhirnya seolah-olah yang memberikan hutang itu jadi yang berhutang. Jadi dia yang nagih. Fine. Akhirnya pada saat seseorang menyerahkan itu kepada Tuhan, orang tersebut ikhlas, maka Tuhan akan punya kehendak terhadap orang itu sendiri. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Itu maksud saya, itu adalah urusan Tuhan sendiri kepada Anda, kepada alam ya, kepada setiap kita. Di sini yang saya maksudkan, pada saat Anda ingin berhutang, urgensi yang Anda bawa tolong diselesaikan juga. Diberikan juga hal yang sama. Begitu selesai ada utangnya, ada uang untuk bayar hutang, segera lunasin supaya hubungan baik terjaga. Setidaknya tidak dibawa sampai ke keluarga. Kan nggak bagus kalau pada saat Anda lewat tiba-tiba tuh orang itu tuh punya hutang sama gua misalkan ya. Beda lagi kalau hutang pada institusi. Kita pada saat kita berhutang pada institusi, lihat perbankan itu masuk ke sistem, dia akan menggulung roll over terus menerus. Compound interest berbunga kembali. Saran saya kalau sudah benar-benar masuk ke situ, ajukan diri deh ke bank. Goodwill-nya Anda sampaikan. Lalu perlahan-lahan pasti bank juga mempunyai goodwill juga. Ada keringanan-keringanan apa yang bisa dihandle bersama. Hati-hati, terlebih pada saat Anda menggadaikan atau membuat aset Anda sebagai dasar hutang, Anda harus lunasi buru-buru. Kalau enggak ya konsekuensinya aset tadi menjadi milik bank setelah proses lelang segala macam ya. Saran saya, lunasi perlahan-lahan, datang dulu ke institusinya. Sampaikan niat baik Anda untuk melunasi dan mintalah kemudahan. Oke, itu bagian dari how to-nya ya. Kalau ke institusi, how to bagaimana kalau ke individu? Kepada orang yang kenal Anda sampaikan. Tetap silaturahmi. Sampaikan, saya sampai saat ini belum bisa melunasi, adanya sekian. Itulah bagian dari goodwill-nya. Bukan berarti Anda diam-diam aja kemudian pura-pura nggak tahu, padahal pada saat Anda ingin berhutang Anda ngototnya minta ampun, segala macam alasan dikeluarkan. Nggak fair itu. Jadi kalau Anda berhutang kepada seseorang, kepada yang sifatnya individu, datangi dia, minimal komunikasi, sampaikan kondisi Anda yang saat ini seperti apa, jelaskan. Kita nanti akan ketemu antara humanisme ya, antara manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial. Disitulah ada satu kebijaksanaan khusus. Ucapkan terima kasih jika diberi keringanan waktu, dan tetap penuhi komitmennya, lunasi sedikit demi sedikit. Kuncinya adalah untuk cara bebas hutang yang saya sarankan, satu, manage kebutuhan terhadap pemasukan. Karena jadinya saving. Maksudnya gini, upayakan kebutuhan itu tetap di garis kebutuhan. Walaupun pada saat ini ekonomi Anda meningkat, pemasukan bertambah, kebutuhan tetap di dasar kebutuhan. Kalau ada selisihnya dari pemasukan tadi, masukkan ke dalam saving. Ya, untuk apa? Untuk bayar hutang.
Kalau sifatnya ke individu, segera, bro sis, gue ada rezeki sekian, gue lunasin sekian dulu ya, boleh. Kenapa? Itu adalah goodwill. Kalau misalkan tiba-tiba dia misalkan marah ya, ini dalam orang yang berbeda, lu baru bayar sekian ini, iya minta waktu ya. Apapun Anda dalam posisi yang pernah dibantu sama dia, nggak perlu galak. Anda dalam posisi pernah dibantu, ucapkan terima kasih dan mintalah tenggang waktunya. Tolong bersabar ya bro, gue lagi usaha, nanti kalau ada dapat lagi gue lunasin ya, gue tambah lagi cicilannya ya. Lakukanlah itu, karena itu benar-benar niat baik itu akan mempermudah jalan masuknya rezeki baru berikutnya. Tadi manage kebutuhan terhadap pemasukan ya, hati-hati menjaga kebutuhan Anda tetap di garis kebutuhan supaya tidak terhindar menjadi suatu keinginan baru. Hati-hati, kita tadi udah bahas keinginan, itulah jeratannya ya. Oke, pada saat jadi kebutuhan itu ada di situ, tetap ya makan di tempat biasa, menunya juga menu biasa, yang penting sehatnya tercapai ya, tidak berlebihan. Itu ada saving, lunasin dikit-dikit. Dan bijaklah terhadap kredit card. Hati-hati, seperti saya inform, kredit card adalah alat untuk menunda pembayaran ya. Kredit card hanya untuk alat menunda pembayaran. Kredit card bukan berarti Anda punya uang segitu banyaknya, batasnya adalah limit, bukan itu. Hati-hati dan bijak ya. Kalau tidak butuh-butuh banget, hindari kartu kredit. Misalkan untuk beli obat, misalkan untuk ada suatu hal yang darurat, pakai baru boleh ya. Next, perjelas dulu perbedaan antara pelit dengan hemat. Hati-hati, banyak orang salah antara memaknai pelit dan hemat itu sendiri. Pelit adalah sifat dasar manusia, sedangkan hemat adalah strategi ya. Strategi supaya dari sisi keuangan Anda aman. Bedanya adalah persepsi orang akan melihat Anda pelit. Sok silakan, setiap orang punya hak untuk berpersepsi. Nah, bedanya adalah Anda mau nggak hidup dalam persepsi orang. Saran saya tetap, perjelaslah perbedaan antara pelit atau hemat. Nah, sekarang Anda tinggal pilih. Oke? Karena ini adalah bagian dari strategi yang Anda sendiri harus memilih. Mau dibilang orang pelit, nggak apa-apa, tapi Anda sedang berhemat untuk menutupi sesuatu hal yang lebih besar. Karena berhemat itu bagus kok. Next, angsur sedikit demi sedikit hutang Anda. Dikomunikasikan secara baik, baik kepada institusi maupun kepada individu. Ingat, di sini ada goodwill, niat baik tadi ya. Tetaplah komunikasi berjalan seperti biasa. Terlalu banyak persahabatan putus gara-gara hutang. Kalau ada teman datang pada Anda, berhutang pada Anda, bersiaplah untuk kehilangan dua ya. Satu, kehilangan uangnya, dan yang kedua kehilangan temannya. Kalau gitu nggak usah ngasih utang. Memang ada hal yang lebih baik ya. Saya punya kasus saya sendiri. Saya berhutang kepada teman saya sebesar 50.000 zaman dulu ya. Zaman dulu. Suatu ketika saya jalan sama dia, pas lagi kita udah terlalu dekat ya. Nih bay, kenapa? Tadi lo minta cepet. Iya, gue minta cepet karena kami sering begitu ya. Jadi udah biasa nanganin bensin misalkan, atau nanganin kopi dulu ya. Gue minta ya. Udah. Terus lo minta cepet kan? Nih gue kasih cepet. Lo balikin ke gue. Berapa? Gocap. Buat apaan? Kan waktu itu lo utang gocap sama gue. Bayangin teman-teman ya, 50.000 sebagai hutang ditagih, 100.000 dikasih. Kenapa? Karena akadnya adalah minta. Tapi itu memang benar. Kalau niat pertamanya adalah minta, itu nggak akan ditagih, nggak punya hak nagih. Tapi kalau niat awalnya adalah bilang hutang, nah mulailah Anda realize, Anda menyadari keberapa orangkah Anda bilang berhutang secara nggak sadar ya. Gue utang dulu dong kopi, utang dulu dong rokok. Itu dihitung loh sesungguhnya. Tidak dihitung sekarang, mungkin dihitung setelah Anda selesai hidup. Ya, kalau Anda percaya seperti itu ya, maka hati-hati mengeluarkan kalimat ya. Antara minta dengan pinjam itu berbeda hukumnya. Next, niatmu akan membuka jalanmu, karena tadi ada goodwill tadi di kedua belah pihak loh, supaya relationship tetap terjaga ya. Itu lebih baik lunasi pelan-pelan sambil tetap komunikasi, say hi ya, jaga hubungan baik ya. Rezeki ada di tangan Tuhan. Tuhan akan berikan rezeki kepada yang lebih butuh dan lebih berhak sesuai dengan batas kemampuan orang itu sendiri. Itu urusan Tuhan, bagaimana kepada Anda. Yang saya maksudkan adalah niat keduanya akan membuka jalan. Contohnya gini, bro tolong bantu doa ya supaya usaha gue lebih lancar untuk bisa nyicil utang. Jawabannya pasti bagus. Kenapa? Ya itulah niat baik tadi.
Dan dari saya adalah nikmati kemerdekaan kecil dengan hidup tanpa utang. Ini benar-benar saya alami. Nikmati kemerdekaan kecil dengan hidup tanpa hutang. Nafasnya juga enak, keseharian itu tuh enak ya. Nah, di solusi akhir kawan-kawan ya, di solusi akhir ini saya tidak bicara bisnis tapi ini real ya. Kalau Anda memang sudah masuk dalam jerat hutang, baik kepada institusi maupun kepada individu, saya punya satu solusi jitu. Anda hitung kira-kira berapa tahun hutang Anda, let's say 2 atau 3 tahun. Maka belilah asuransi ya. General insurance bisa, life insurance bisa untuk memproteksi jumlah hutang Anda. Sehingga jika suatu sebab tertentu Anda tidak bisa melanjutkan kehidupan, maka uang itu tidak akan dipakai untuk menarik aset yang Anda sangkutkan ke bank ya. Izinkan putra-putri Anda pun tidak terbeban karena hutang Anda. Artinya pada suatu saat kita selesai hidup, sementara hutang belum lunas, asuransi tadi akan menutup semua hutang Anda. Di kartu kredit ada istilahnya credit shield. Jadi untuk memperisai si pemilik hutang, terutama dengan life insurance-nya. Saran saya seperti itu. Nggak ada salahnya kalau menurut saya, kalau niatnya baik untuk memprotek hutang Anda ya. Belilah asuransi yang seharga hutang Anda untuk menutup supaya tidak terjadi penarikan aset pada saat Anda meninggal. Setidaknya hutang itu tidak dibebankan pada keluarga jika Anda meninggal terlebih dahulu. Kenapa? Karena asuransi tadi akan keluar untuk menutup hutang Anda. Nah, rekan-rekan, semoga ini bermanfaat buat Anda. Saya Bayu Murti dan silakan klik di channel saya. Kalau Anda suka, kasih like, ya Anda harus suka. Kemudian subscribe untuk dapat informasi terbaru dan bagikan ke seluruh teman Anda yang memang Anda kira ini adalah manfaat jika dia mendapatkan solusi dari rekaman ini. Saya mohon diri, selamat malam. Salam sukses, salam bahagia, dan salam sehat selalu dari Bayu Murti.